Shalom sahabat-sahabat BBL TLW, selamat pagi. Pada hari ini Selasa tanggal 24 September 2024 ya. Topik kita hari ini adalah pelepasan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru, untuk berkat-Mu yang baru yang kami terima hari ini. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kasih setia-Mu begitu dahsyat. Dan kami semua mengalami kasih-Mu dalam setiap hidup kami masing-masing. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami percaya setiap benih firman yang ditabur hari ini akan jatuh di tanah hati yang baik. Dan itu akan tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu juga. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, yang akan selalu mengajar kami dan membukakan mata hati kami, supaya kami dapat mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita berbicara tentang pelepasan ya. Nah, saya akan mulai dengan kitab Kolose. Saya akan bacakan Kolose 1 ayat 13 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kalau terjemahan versi King James berkata, Who had delivered us from the power of darkness and had translated into the kingdom of his dear son. Jadi kita dilepaskan dari power of darkness, jadi dari kuasa kegelapan, dan ditranslate, dipindahkan, diubahkan langsung ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ia ini adalah Yesus Kristus ya, sudah melepaskan kita. Jadi kita sudah dibebaskan, dilepaskan dari kerajaan gelap. Kita dipindahkan ke kerajaan anaknya yang kekasih. Segala sesuatu dalam ayat ini sudah tercapai, sudah selesai. Kita tidak lagi berusaha untuk terbebas dari kuasa iblis. Kita tidak berusaha untuk terlepas dari kuasa si jahat. Kita bukan lagi berusaha keluar dari kerajaan gelap. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita hanya perlu tahu dan mempercayainya. Jadi yang kita lawan sekarang hanyalah kebohongan iblis yang selalu mengatakan bahwa kita masih dalam perbudakan, yang mengatakan engkau masih sakit, engkau masih berdosa, engkau masih miskin, engkau tidak layak dan lain-lain. Nah, perlu kita sadari bahwa kita tidak berusaha untuk dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Amin. Kita sudah berada di situ, duduk di tempat surgawi bersama Kristus. Amin. Nah, ini sungguh suatu yang luar biasa ya. Ini adalah realita kehidupan orang Kristen yang sudah menerima ketuhanan Yesus Kristus. Nah, di luar sana memang ada banyak yang dikuasai oleh si jahat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yesus ditulis dalam Alkitab bahwa dia berkeliling kemana-mana. Dalam Kisah Para Rasul 10:38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa menyembuhkan orang sakit itu sama dengan berbuat baik. Oleh karena itu, kalau kita membiarkan orang-orang sakit, berarti kita sementara berbuat jahat. Terutama jika kita diberi kuasa untuk menyembuhkan. Nah, perhatikan juga bahwa ada orang-orang sakit ini ditindas oleh iblis, bukan oleh Tuhan. Agama saat ini mengajarkan bahwa Tuhan membiarkan penyakit. Tuhan membiarkan penyakit ini kepada orang-orang untuk menghasilkan satu hasil positif dalam hidup mereka. Atau Tuhan mengajar orang-orang melalui sakit penyakit. Ini bukan kebenaran. Mengapa Yesus membiarkan orang-orang menjadi sakit terlebih dahulu baru kemudian menyembuhkan mereka? Ini sama sekali nggak masuk di akal ya. Tuhan tidak pernah mengajar orang-orang melalui sakit penyakit atau masalah. Tuhan mengajar kita dengan firman-Nya. Dia tidak pernah mengajar kita apalagi dengan menggunakan kuasa gelap. Ini bukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Semua penyakit itu berakar pada setan dan pengaruhnya, pada dosa. Namun beberapa penyakit hanyalah akibat dari hidup di dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Sementara penyakit lainnya merupakan pengaruh langsung dari setan. Nah, tercatat ada 10 kali dalam Injil di mana Yesus mengusir setan dari orang-orang dan kemudian menyembuhkan mereka. Dalam ayat ini, Petrus memberikan
ringkasan yang sangat singkat namun sangat deskriptif tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Yesus diurapi dengan kuasa oleh Roh Kudus. Dia menggunakan kuasa itu untuk melakukan kebaikan, bukan kejahatan. Ini adalah salah satu karakteristik utama Tuhan dan merupakan salah satu cara termudah untuk kita membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang berasal dari si iblis. Kita tahu bahwa Tuhan adalah baik dan iblis adalah si jahat, ya. Jadi tidak ada sifat yang jahat pada Tuhan dan begitu pula tidak ada yang baik dari si jahat. Sesuatu yang jahat sudah pasti berasal dari iblis. Sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh iblis. Karena itu Yesus menunjukkan kepada kita kehendak Bapa yang sempurna dengan menyembuhkan semua orang. Nah, ayat ini mengatakan bahwa mereka dikuasai atau ditindas oleh iblis. Jadi bukan Tuhan yang menindas orang yang sakit, yang mendatangkan penyakit. Itu adalah iblis. Dan dia melakukannya hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di dalam Markus 1 ayat 32 dan 34 berkata, menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Nah, semua ini terjadi karena Yesus berkhotbah di bait Allah dengan penuh kuasa, dan kuasa itu diteguhkan melalui pengusiran setan. Ada mujizat. Nah, banyak orang menginginkan hasil ini, tapi mereka tidak memberitakan firman dengan kuasa dan tidak menunjukkan kuasa Allah melalui mujizat. Kita di sini belajar bersama-sama untuk bagaimana kita melepaskan kuasa itu. Nah, kita harus melakukan pelayanan seperti yang Yesus lakukan. Nah, tentu saja ini adalah tetap menjadi pelayanan Yesus, bukan pelayanan kita. Karena Yesus sendiri akan melayani melalui Roh Kudus, melalui kita. Ketika orang-orang membiarkan setan masuk ke dalam hidup mereka, sampai pada titik di mana setan-setan itu mengendalikan hidup mereka, orang-orang tersebut membutuhkan bantuan dari orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus dan yang mengetahui otoritas dan kuasa mereka dalam Yesus. Dan orang-orang percaya ini menggunakan kuasa Tuhan untuk mengusir setan-setan tersebut. Nah, mereka yang sudah dilepaskan dari kuasa gelap harus juga melawan setan-setan itu. Mereka harus perlu firman. Nah, kegagalan orang-orang yang menerima pelepasan untuk sungguh-sungguh ingin dibebaskan akan menghentikan pembebasan itu sendiri, malahan menghasilkan situasi menyedihkan yang Yesus gambarkan dalam Matius 12 ayat 43-45. Matius 12, 43-45 berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, ayat-ayat ini memiliki 2 arti. Yang pertama yang paling sering digunakan untuk mengajarkan pada kita tentang kerasukan setan dan pelepasan dari roh-roh jahat. Nah, Yesus menjelaskan bahwa mengusir roh jahat itu hanyalah sebagian dari pelepasan. Orang yang tadinya dirasuk setan harus mengisi tempat yang sekarang kosong itu dengan hadirat dan kuasa Tuhan. Itu sebagai perlindungan yang menerima ketuhanan Yesus Kristus dalam hidupnya. Jika seorang dibersihkan dari roh jahat tetapi dibiarkan kosong, roh itu akan kembali dengan lebih banyak roh jahat lainnya. Dan orang tersebut akan jauh lebih buruk. Nah, sekedar menjadi kosong atau terlepas dari iblis, tetapi tidak penuh dengan Tuhan, adalah kondisi yang sangat berbahaya dan berumur pendek. Nah, pelepasan sejati tidak terjadi dibebaskan, tetapi juga harus bebas selama-lamanya. Nah, arti kedua dalam konteksnya, ayat-ayat ini merujuk pada teguran Yesus pada ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi, Yesus sangat, dia sangat bertentangan dengan orang-orang ini ya. Jadi, sama seperti seseorang yang menerima pelepasan supernatural dari roh jahat, menjadi lebih bertanggung jawab dan akan berakhir dalam kondisi yang lebih buruk ketika dia tidak berjalan dalam
tanggung jawab tersebut. Demikian pula pada orang-orang generasi Yesus waktu itu bertanggung jawab lebih dari generasi lainnya. Jadi seseorang akan lebih baik jika hanya memiliki satu roh jahat daripada dibebaskan. Tapi kemudian mereka tidak dipenuhi oleh Tuhan, kemudian akan datang lagi roh jahat 7 lainnya yang lebih jahat dari yang pertama. Jadi cara terbaik untuk memberikan pelepasan atau pembebasan terhadap seorang adalah melalui firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 20 berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Matius 8 ayat 16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi Bapak Ibu, kita hanya perlu sepatah kata ya untuk mengusir roh-roh jahat. Maka di dalam Yohanes 8 ayat 31-33, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, akan melepaskan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Orang-orang Yahudi ini tidak tahu bahwa mereka itu sementara terikat, sementara menjadi tawanan oleh si jahat. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan Yohanes 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi hanya dengan ketika seseorang kerasukan setan, kita hanya perlu mengusir, kemudian setelah itu kita harus perlu kasih firman. Kita perlu menjadikan mereka murid. Jadi jangan membiarkan orang-orang ini dia kemudian sendirian dan akan lebih banyak lagi yang merusak dia datang. Ya, sebagai satu kesaksian kemarin Pak Imam sempat singgung, saya pernah pergi ke Bali, lakukan satu KKR, kita satu tim pergi ke sana, dan ada beberapa orang yang manifestasi kerasukan setan. Ada 3 orang wanita waktu itu, yang kemudian guling-guling, berteriak-teriak. Nah, pada saat itu mereka sudah didoakan, sudah ditengking pakai nama Yesus, dan 2 itu sembuh. Yang 1 masih guling-guling. Kemudian mereka datang ke saya dan mereka tanya, Pak Dolfi, kenapa ini? Terus saya lihat, kalian sudah doakan, sudah pakai nama apa? Nama Yesus. Itu powerful. Itu sudah pasti keluar setan-setan yang merasuk mereka. Tetapi kalau ini masih terjadi seperti ini, berarti ini jiwanya. Jadi saya hanya mendekat kepada wanita ini dan bilang, Bu, ayo duduk di sini. Kamu adalah anak Tuhan. Ini malu kalau kayak begini. Dan dia langsung sadar, dia langsung duduk dengan diam dan mulai memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan, hanya perlu memberitahu siapa jati diri dia, orang tersebut langsung mulai menyadari. Nah, kita tahu bahwa kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan. Kebenaran itu yang akan melepaskan kita. Kebenaran ini yang akan memerdekakan kita betul-betul merdeka. Nah, firman-Mu adalah firman-Nya ini adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Yesus Kristus sendiri. Puji Tuhan ya. Jadi di sini kita belajar bahwa ketika ada orang yang kerasukan, kita perlu melepaskan karena kita ada punya kuasa, kita bisa pakai nama Yesus, tapi kemudian orang tersebut harus dimuridkan. Jadi Bapak Ibu boleh melepaskan mereka dengan kuasa yang sudah Tuhan depositkan di dalam kita semua, dan kita akan bawa orang-orang ini untuk mengenal pribadi Yesus supaya mereka tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang jahat yang lainnya. Puji Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan 15 menit pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.